Salam media, jangan menghalangi, kasih jalan. Ayo Bu, jangan selfie Bu. Bu, Pak Ahok yang sebelah kiri anak-anak ini anak-anak yatim. Ya. Ayo Bu, bismillah dulu. Ya. Kasih jalan ya. Allah Akbar. Ayo mas, kasih pas. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Salamullah alayha hasulillah. Kasih jalan. Salatullah salamullah. Ayo dong, kasih jalan dulu. Bismillah. Ayo. Ayo. Salamullah ala yasin habibillah. Salawat salam Bapak Ibu sekalian, mohon kita bisa kembali ke tempat duduk semula, dan kita wartawan teman ya, kita kasih waktu 2 detik. Setelah itu teman-teman media bisa kembali ke tempat di belakang. Ayo. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Pak Ahok sudah berada di tengah-tengah kita. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Ahok. Kita sambut tentu Bapak Ibu sekalian dengan ahlan wa sahlan. Ahok, selamat datang saudara kita Pak Ahok. Bapak Ibu sekalian, yang kedua Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, bahwa acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah selain kita ingin, selain bahwa kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang kedua kami mohon doanya. Kami mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada para kiai, para guru, para masyayikh, bahwa Pak Ahok sekarang ini sedang ditimpa musibah. Besok beliau akan menghadiri sidang pertama kasus yang diduga konon kabarnya menista agama. Tentu Bapak Ibu sekalian, itu semua perlu dibuktikan di pengadilan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami sebagai tim pemenangan begitu sangat yakin bahwa Pak Ahok sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan penodaan agama. Bagaimana mungkin Pak Ahok yang pernah dibesarkan dalam suasana keluarga muslim, beliau menistakan orang-orang muslim? Bagaimana mungkin Pak Ahok yang telah pernah membangun pesantren, yang pernah membangun masjid, yang pernah memberikan beasiswa kepada para santri, beliau mau menistakan agama?
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari para kiai, dari para ustadz. Besok Pak Ahok akan memulai sidang pertama dalam pengadilan di Jakarta Utara. Ala kulli niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil umil Quran. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Tim Sukses Baja, Bapak PB Aceh Hasan Sazili, selaku sambutan dari Ketua Tim Sukses Baja. Baiklah, hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama. Saat ini akan dilakukan penyerahan santunan secara simbolis kepada perwakilan anak-anak yatim piatu. Dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Haji Jarod Syairul Hidayat MS, didampingi Ketua Tim Sukses Baja Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi SH, kami mohon untuk menyerahkan santunan secara simbolis kepada seluruh anak-anak yatim piatu, mewakili anak-anak yang juga hadir sejak dari kemarin maupun hari ini. 2 orang mewakili dari PDI Perjuangan, 2 orang anak yatim piatu merepresentasikan dari Partai Golkar, 2 anak yatim piatu untuk Partai Persatuan Pembangunan, 2 orang untuk Partai Nasional Demokrat Nasdem, dan 2 orang untuk Partai Hanura Hati Nurani Rakyat. Kita saksikan 10 anak-anak yatim piatu berdiri di atas panggung akan menerima santunan secara simbolis yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Jarod Syairul Hidayat MS, didampingi Ketua Tim Sukses Baja Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi serta Hukum dan Kesehatan. Mohon pada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengambil foto di depan panggung itu tidak menutupi jarak pandang dari teman-teman kita yang bertugas dari media elektronik yang berada di belakang Bapak Ibu. Mohon diberikan kesempatan juga mengabadikan momen yang istimewa ini. Dari kami panitia juga mengucapkan sekali lagi selamat datang pada Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, Bapak Ahok. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kepada teman-teman yang berada di depan panggung, memberi ruang yang lebih leluasa untuk teman-teman kameramen dari televisi swasta dan nasional negeri ini. Mohon agar gambar yang diambil bisa lebih sempurna lagi. Mohon bantuan dan kerjasama dari teman-teman juru foto yang ada di pinggir panggung, jangan sampai menutupi pandangan dari teman-teman kameramen televisi. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan secara simbolis santunan untuk anak-anak yatim piatu mewakili 5 partai pendukung atau pengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Basuki Cahayapurnama dan Bapak Haji Jarod Syairul Hidayat. Kita berikan kesempatan untuk berpose dalam kesempatan foto bersama. Mohon pada teman-teman juru foto sekali lagi agak merunduk sedikit karena teman-teman kameramen televisi terhalang oleh duduk.
Nunduk ya Bu. Dari diri, nunduk. Ibu. Belakang ada kamera. Apa? Ada kamera di sini. Oke, Bang. Enak salaman Pak Ahok, euy. Foto sama-sama Pak di panggung Pak. Ya. Aduh, pegang sama. Tunggu ya, pegang saan. Semangat Pak Ahok, semangat Pak. Nunduk ya. Baik, kami silakan untuk kembali ke tempat kepada anak-anak yang kami sayangi, yang kita sayangi. Kami silakan untuk duduk kembali kepada Bapak Haji Jarod Syarul Hidayat MS. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, mau mendengarkan suara Pak Ahok? Siapa yang mau mendengarkan suara Pak Ahok? Pak Ahok, hadirin hadirat yang hadir pada siang hari ini, begitu ingin mendengarkan secara langsung suara Pak Ahok, menyapa para pendukungnya, menyapa para jamaah di kediaman Bapak Haji Jan Farid ini, di kantor Pak Haji Jan Farid ini. Untuk itu dengan segala hormat kita sambut sambutan calon gubernur DKI Jakarta, Bapak Ibu Basuki Cahayapurnama, Magister Manajemen. Kami silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, hadir, para alim ulama, para ustadz, ketua agama, para teman-teman dan ibu-ibu muslimah, para kreatif. Yang saya hormati teman-teman media yang hadir. Saya sangat mengenal acara-acara maulid seperti ini karena saya memang dilahirkan, dibesarkan di Belitung Timur yang 92% itu, 93% saya kira adalah pemeluk agama Islam. Bahkan saya dari kecil diangkat anak oleh keluarga muslim, keluarga Bugis Bonge, Haji Andi Baso Akhir. Beliau ini jadi bupati tahun 67 di Bonge sampai tahun 70-an. Pak Haji Andi Baso Akhir ini adik kandung mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Yusuf, yang kita kenal Panglima ABRI M. Yusuf. Nah, bapak saya kenapa penghubung keluarga dengan Bugis begitu baik? Bapak saya ini memang dari dulu dagang kapal, kayu, kopra, jadi berteman dengan banyak keluarga Bugis. Bahkan ibu saya sebelum meninggal waktu pemilihan tahun 2012, beliau ada pesan kalau jadi pejabat pelayan masyarakat harus ikutin teladan Nabi besar Muhammad. Amin. Apa teladan itu? Kita harus jadi pejabat yang sidik, yang benar, yang jujur. Kita harus jadi pejabat yang publik selalu membawa kabar baik supaya anak-anak semua bisa dikuatkan. Kita juga harus jadi pejabat yang patongan, yang cerdas, yang terampil mengadministrasi keadilan sosial. Amin. Tentu kita juga harus jadi pejabat yang amanah, Amin. yang bisa dipercaya. Kekuasaan yang diberikan bukan untuk pribadi, tapi tanggung jawab yang besar. Ibu saya selalu ingatkan untuk meneladani
sifat Nabi besar Rasulullah. Tentu pada kesempatan ini saya juga sebagai manusia yang penuh kekurangan untuk para kiai, ustadz, para alim ulama yang hadir tempat ini, juga tentu seluruh muslimat yang hadir, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia. Saya juga minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk saya. Saya juga terima kasih untuk doa-doanya. Saya juga meminta didoakan supaya besok dalam persidangan semua berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu para kiai yang telah banyak memberikan nasihat maupun doa untuk Pak Kiai, tentu para ustadz, para ulama, ya bimbinglah saya, ingatkan saya, dan tuntunlah saya agar saya menjadi gubernur yang amanah dan sesuai dengan sifat teladan Nabi Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ahok. Kita beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk sambutan Bapak Ahok. Sekali lagi kita doakan semoga hal-hal yang sedang dihadapi, ujian yang dihadapi oleh Bapak Ahok dapat selesai dan berakhir dengan husnul khotimah dan diberikan jalan keluar terbaik mukhrijah sirkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mukhrijah sirkin itu adalah jalan keluar terbaik Pak Ahok. Dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kini kita simak dengan seksama ceramah agama, tausiah, siraman rohani, sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Buinten Cirebon, sekaligus Dewan Musyawarah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dengan segala hormat pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Adib Rahimudin Iza, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Yang terhormat Bapak-bapak Mukarramin, para kiai, para asatidz, khususnya Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Haji Jarod Saiful Hidayat, serta pimpinan-pimpinan DPD. Maaf saya maaf saat ini dan para TPS itu yang ada di sini. Mohon maaf juga saya duduk pakai kursi karena dulu saya bekas alat ibu-ibu. Walaupun saya masih muda, kadang masih betul. Kalau betul nggak ada apa-apa, itu tidak ada sesuatu aja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sengaja saya katakan ibu-ibu itu bukan bapak-bapak, karena yang banyak ibu-ibu.
Alhamdulillah pada pagi hari ini berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Sukun Bed bahagiakan. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah kita semua mendapatkan hidayah dan syafaat dari Allah dan Rasulnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan saya cerita dulu bersuka ya. Bapak yang paling ini ketika menjadi Menteri Perumahan Rakyat 2 tahun yang lalu berkunjung ke pondok kami bersama kita bertemu dengan kami. Setengah bulan yang lalu Bapak Wakapolri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi saat ini juga menemui kami di Pondok Pesantren kita. Minggu kemarin Menteri BUMN Ibu Ida Sumarno juga menemui kami, termasuk Pangdam Jaya Siliwangi Bapak Mayor Jenderal Hendri dan juga kita. Yang intinya semuanya adalah meminta bahwa Pondok Pesantren untuk menjaga kehidupan umat dan kami menjadi umat kepada bersama. Tidak ada istilah salah-salah, sebuah salah. Itu. Yang kedua, bangsa Indonesia itu sekarang lagi ngetren dekadence moral. Pertama. Yang kedua, ngetren orang bodoh aku pintar. Sekarang ngetren. Mohon maaf, orang yang kaya-kayanya beragama bicara kalau itu dengan dalil dan sebagainya, itu fenomena orang yang tidak mengerti gaya-gaya mengerti. Makanya saya menyampaikan tausiah saya di beberapa media dengan satu kalimat hubbul khairi wal jahlu fil ilm. Orang sekarang itu banyak mencintai kebaikan, suka pada kebaikan tapi bodoh akan ilmunya. Ini permasalahan tantangan buat para kiai, para ustaz, tantangan luar biasa. Dan kemudian juga fenomena lain yang ada di masyarakat kita itu terlalu berlebihan. Sesuatu apapun yang berlebihan itu akan menimbulkan tidak baik. Allah dalam Al-Quran jelas, innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih balas. Karena orang yang tidak suka sama orang saking berlebihannya sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya, orang yang suka orang lain kalau berlebihan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tapi kalau tidak salah Pak Aceh meminta saya untuk menyampaikan bagaimana proses dan dakwah Nabi di Madinah. Karena Nabi dalam melaksanakan tugasnya ada 2 fase. Fase pertama tadi di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Di Mekah ini Rasulullah membangun fondasi keimanan, akidah. Makanya surat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini mempunyai penafsiran, pengertian rububiyah ayat iqtidiyah. Penafsiran yang saya jelaskan ini dari kitab, dari beberapa kalangan ulama, bukan dari terjemahan, bukan dari C.J. Solokas. Ini masalah iman. Setelah keimanan kuat, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Selama 9 tahun di Madinah, Rasulullah mengenal akhlak. Intinya keimanan dan akhlak. Nah sekarang kalau kita bicara akhlak, bapak-bapak, ibu-ibu, akhlak itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saking tingginya kedudukan, saking tingginya sikap,
Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sementara terjemahan bahasa Indonesia uswatun hasanah adalah suri teladan. Padahal sebenarnya beberapa ulama tafsir mengartikan uswatun hasanah adalah di atas suri teladan. Kalau umpama di antara ibu-ibu, bapak-bapak punya putra, punya anak, punya kawan, punya saudara, kemudian bersikap baik, nandak nunduk, kelihatannya pesam-pesam, senyum-senyum, ibu akan menyatakan itu orang tua anaknya baik, belum tentu. Yang namanya akhlak itu antara depan belakang sama. Tidak kayak belakang, di depan baik, di belakang pelit. Akhlak itu sama depan belakang. Sekarang, yang namanya akhlak itu ada akhlak yang hubungannya dengan Allah, ada akhlak yang hubungannya dengan manusia. Kalau akhlak berhubungan dengan Allah ketika kita melaksanakan ibadah contohnya sholat. Ini pada bapak-bapak sering nggak sholat pakai kaos Pak? Sering nggak? Bukan sudah sering, kadang-kadang pakai kaos di belakang ada tulisannya Semen Cibinong. Nah ini sholat ngadep Allah pakai kaos tulisannya Semen Cibinong. Masih mending Semen Cibinong di belakang angker bir. Malaikat bingung bu. Ini mau sholat atau rukun bir? Lah ini kan namanya akhlak antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pernah nggak setiap kali sholat sebelum sholat rukunnya mukanya dicuci dulu? Saya katakan pernah nggak sering tidak pernah nggak? Loh sudah sekali jawabnya juga. Padahal itu akhlak kepada manusia Allah. Nah sekarang akhlak antara manusia banyak. Makanya beberapa ulama para sahabat menafsirkan akhlak. Saya ambil pendapatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang namanya akhlak adalah tarkul adza wa ihtimalul adza. Tidak menyakiti orang lain dan menahan apabila tidak kabur sakit. Baik menyakiti secara sikap, secara fisik atau secara ucapan. Nah sekarang orang Islam, orang Indonesia yang mereka berakhlak, kok ngomong sama orang lain menjelek-jelekan dengan satu kalimat yang tidak baik, bahkan sampai menjurus fitnah, akhlaknya di mana? Ini pertanyaannya. Saya mau cerita. Ketika perang Badar, ada salah seorang kafir yang namanya Umar bin Wahab. Beliau ini adalah penentang utama Rasulullah. Menghina Nabi luar biasa. Menghina Al-Quran yang luar biasa. Terang-terangan. Tetapi keluarganya ada yang ditahan oleh Nabi. Jadi ditawanan perang. Umar bin Wahab marah Islam. Dan Umar menghadap ke Rasulullah ke Madinah dengan membawa pedang lurus. Sahabat semua menjaga dan sahabat akan membunuh Umar. Kata Rasulullah, jangan dibunuh, biarkan dia menghadap saya. Dia bertemu dengan saya, bukan bertemu dengan kalian. Kata Rasulullah. Begitu bertemu dengan Nabi, Umar menyatakan, ya Muhammad, bebaskan saudara saya. Kata Rasulullah, tenang, sabar, duduk dulu, kamu berdua. Ayo kita teh dulu, kita berikan kopi dulu lah. Dengan satu, dengan pelan, dengan enak. Perkataan-perkataan sabda-sabda Nabi lembut masuk ke dalam hatinya Umar. Ketika beliau membawa pedang dengan tanpa sadar, pedang dipegang oleh beliau jatuh. Dan begitu jatuh, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini adalah contoh akhlak Nabi. Bukan kemudian Umar dihujat, bukan kemudian Umar dilawan, bukan kemudian Umar dihujat, kemudian disingkirkan, malah dirangkul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak. Inilah Islam. Islam sendiri berarti damai, tenang. Islam itu artinya. Nah kadang-kadang orang Islam sendiri belum mengerti pengertian Islam yang sebenarnya. Makanya ketika melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar, banyak tidak pas. Ada beberapa persyaratan ketika orang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
Yang pertama, al-ilmu. Orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mengajak jalan yang benar, itu dengan ilmu. Tidak mungkin kalau tanpa ilmu dia akan bisa melaksanakan amal ma'ruf. Yang kedua, ambil, melaksanakan ucapannya. Masa orang mengajak kebaikan, dia nggak sholat, sholat, dia nggak sholat. Jangan mabok ya, jangan minum ya, sambil nenggak. Dan bersyukur ya bu, bapak-bapak, dulu itu kamu dalil dan ini. Dia juga. Ata'urunan nasa bil birri wa ta'fawna anfusakum wa tasawna anfusakum. Yang paling penting, bapak-bapak ibu-ibu, ketika orang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar adalah tawaddu wal baik, dengan lemah lembut, dengan santun, tutur bahasa yang enak. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Allah Musa dan mengutus Nabi Allah Harun alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kita tahu bapak-bapak ibu, Fir'aun adalah salah satu manusia yang melaksanakan dosa paling lengkap di dunia. Tidak ada orang yang melaksanakan dosa selengkap Fir'aun itu, tidak ada. Bahkan Fir'aun menyatakan dirinya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha luhur. Fir'aun. Tidak ada manusia di dunia pun yang mengaku dirinya Tuhan kecuali Fir'aun. Tapi Indonesia mencatat rekor di dunia. Ada orang yang mengaku dirinya malaikat Jibril. Hebat itu, ya kan bu? Namanya Lia Eda. Itu rekor. Indonesia punya rekor lagi. Ada orang yang mengaku dirinya musyrik sebagai nabi. Rekor Indonesia. Itu orang ngaku nabi. Kalau orang ngaku nabi jelas sangat menghina Tuhan. Karena Quran diturunkan kata dari Rasulullah. Betul bu? Kalau dari Rasulullah dari Tuhan. Itu ngaku nabi. Oh nabi ya. Saya bertanya itu. Ini pertanyaan. Makanya menyikapi sesuatu harus bijak. Lah sekarang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Harun dengan Nabi Musa terhadap Fir'aun yang kafirnya mutlaknya luar biasa mengaku dirinya Tuhan, dalam Al-Quran surat Al-Toha, surat Toha ayat 44, coba lihat. Apa firman Allah? Apa firman Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun, coba kau datangi, kau ajak Fir'aun, qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut, dengan ucapan yang santun. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali dia sadar, barangkali dia takut kepada aku dan dia akan bertobat. Itu kepada Fir'aun. Fir'aun yang luar biasa, orang yang paling dekat melaksanakan maksiat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah, menegur secara halus, menegur secara santun dengan ayat yang luar biasa. Apalagi yang salah ucap jawab, bukan Fir'aun yang enteng. Kok masyarakat nggak bisa? Oh ya, ini benar sekali. Kenapa dipermasalahkan? Itu konsep. Nah kemudian akhlak Rasulullah ketika di Madinah. Karena ibu-ibu saya juga sebenarnya pakai tadi sudah akhlak di Madinah, ya saya dulu aja. Dan saya tidak mengharapkan apa-apa pada kiamat. Oh gitu ya. Kalau ada orang, ada kiai ngaji, ustaz ngaji mengharapkan amplop dosa. Dok, lebih dosa lagi panitianya kalau ada kiai ngaji jangan amplop. Ini lebih berdosa ya. Jadi kalau kiainya kerja satu, panitia dua dosanya. Tinggal dilihat panitianya ini. Ini berkurang dulu ya. Biar jangan tegal lagi. Lah sekarang ketika
ketika ada salah seorang pemimpin, ada salah seorang penguasa, ada salah seorang yang punya jabatan yang menjadi amanah masyarakat, baik dari mulai RW, kelurahan, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Apakah kemudian kalau pejabat-pejabat ini salah, baik salah disengaja atau tidak disengaja, kemudian kita berontak? Ini juga pertanyaan. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, beliau ada salah seorang yang ditunjuk oleh Nabi, ada beberapa pimpinan masyarakat melaksanakan beberapa kekeliruan, kekhilapan, kesalahan, kemudian para sahabat apa jawab Nabi? Rasulullah SAW, in kanat lahu nasihatan, catat ini, in kanat lahu nasihatan lidhi sultani fala yukallimuhu ala niyatan wal yakhud biyadihi tumayan. Catatku, Wakapolres itu catat saya loh. Hadis ini dimintai, diminta presiden hadis ini. Saya kirimkan langsung. In kanat lahu nasihatan li sultani fala yukallimuhu ala niyatan wal yakhud biyadihi tumayan. Apabila kalian semua orang hendak menasihati, hendak menegur, hendak mengingatkan seorang penguasa, seorang pimpinan dari luar sampai presiden, apabila penguasa atau pimpinan itu punya kesalahan, punya luput, fala yukallimu ala niyatan, jangan bicara terang-terangan, jangan bicara di hadapan anak buahnya, tidak baik, tidak boleh kata Rasulullah. Jangan. Gimana caranya? Wal yakhud biyadihi tumayan. Rangkullah pimpinan itu, rangkullah kuasa itu, kita tuntun bapak masuk dinasihati berdua. Pak, umpamanya Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, begini Pak ya, begini Pak ya, Bapak kurang pas, salah jelas masalah ini. Itu yang benar yang diajarkan Nabi. Jadi bukan demo. Kenapa? Saya bacanya keras ya, di banyak Papua kayaknya. Pelan-pelan, bahasa Jawa. Saya ngomong ya bukan ya. Ini hadis loh, ibu-ibu. Pertanyaan saya, beliau itu tahu tidak hadis ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Makanya saya katakan dari awal, banyak fenomena orang berpendapat tidak. Makanya ada beberapa orang tanya saya, gimana pakai apa? Suruh pesantren lagi ya. Bukan pesantren sekarang pesantrennya ada 6.000 buku. Saya sangat ngampun para ustaz yang baru lagi. Siapa saya jadi pelatih? Kenapa masalahnya? Ini kalau sudah semacam ini, maka akan berubah sesat dan sesat. Dan Rasulullah ketika memberikan dakwah kepada masyarakat, kepada orang lain, jangan sesama Islam. Rasulullah itu ketika di Madinah dilingkupi oleh Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraidah, semuanya Yahudi Nasrani. Tapi Rasulullah sama sekali tidak pernah mengucapkan kalimat yang tidak baik. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah kemudian bersabda atau berpidato, goblok? Pernah nggak? Tolol? Pernah nggak? Gak pernah kan? Sinting? Pernah nggak? Iblis? Pernah nggak? Jadi kalau ada kiai, ada habib, ada ustaz yang bilang goblok, tolol, iblis, kiai bukan? Habib bukan? Bukan saya ngomong, bukan saya ngomong, bukan.
Rasulullah begitu dengan santun, ya kan? Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan wa kana khuluqu Al-Qur'an, bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kita tahu Rasulullah dalam jangka 23 tahun beliau sukses membawa amanah Allah Subhanahu wa taala menyebarkan Islam di dunia. Bapak Presiden Soekarno dan Hatta hanya sukses di Indonesia. Mao Zedong hanya sukses di Cina. Stalin hanya sukses di Rusia. Tetapi Rasulullah di dunia sukses. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling pandai, paling alim, paling pintar, paling hebat. Tapi kenapa bapak-bapak ibu-ibu Al-Quran tidak pernah menceritakan kepandaian Rasulullah? Kenapa Al-Quran dan hadis tidak pernah menyatakan Rasulullah adalah orang yang paling sukses? Tidak ada, Pak. Qurannya tidak ada hadisnya. Rasulullah paling pintar, tidak ada Quran hadisnya, tidak ada. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala diserang dengan Al-Quran, wa kana khuluquhu Al-Quran, yang jelaskan adalah akhlaknya. Dan akhlak ini adalah sesuatu yang paling tinggi. Dan syaratnya orang itu mau berakhlak yang baik, akhlakul karimah, harus punya ilmu, harus amil, baru berakhlak. Tidak mungkin orang yang tidak punya ilmu kemudian akan berakhlak, tidak mungkin. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya juga tidak mungkin kalau dia berakhlak yang baik. Maka yang dijelaskan adalah akhlakul karimah. Al-Quran, contoh, dalam Al-Quran dijelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara orang-orang yang ciri-cirinya orang yang bertakwa, ibu-ibu, bapak-bapak, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama, orang yang selalu bersedekah, berinfak ketika dia dalam keadaan ada atau dalam keadaan tidak ada. Kalau kita dalam keadaan ada uang, ada barang, sedekah enak tuh, infak enak. Yang paling berat kalau tidak ada, berat. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang ketiga, wal kadhibina al-ghaidha, orang yang menahan emosi. Orang yang menahan emosi, orang yang menahan marah. Yang keempat, wal afina 'anil nas, pemaaf. Orang yang memaafkan kepada orang lain. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Kalau ada orang sudah minta maaf, harus dimaafkan. Kenapa ada dimaafkan? Ini Quran loh, bukan ucapan saya. Nanti ada orang lagi, hati-hati, ada kayak jual Quran. Jual hadis, suka bobol, pada tanah. Ya saya. Ini wakil ini yang afina 'anil nas, jelas, pemaaf. Lalu kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Siapa? Ya orang-orang kan yang ahli bersedekah, kemudian orang yang bisa menahan emosi, orang yang memaafkan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ayyu ibadika as'alaika. Nabi Musa, ya Allah, ini hadis suci, bapak hadis suci. Hambamu yang paling mulia siapa? Kata Nabi Musa. Allah menjawab, alladzi idza qadara afa. Orang yang mampu memaafkan orang lain. Ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat memberikan pengampunan kepada orang lain, itu berat. Karena apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang melaksanakan kebaikan. Yang repot itu bapak-bapak, bagaimana kita supaya dicintai oleh Allah, kan gitu. Kalau Allah sudah mencintai orang lain, apapun permintaannya akan dikasihkan, pasti akan dikasih oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, para ulama, para wali, kalau para nabi, para rasul jelas selesai kerja. Contoh,
saya contohkan. Bapak-bapak, ibu-ibu khususnya senang nggak sama anak ibu-ibu? Senang nggak Bu? Sama cucu senang nggak? Sekarang kalau suatu saat ibu-ibu lagi gendong anak atau cucu, kemudian kencing, dibanting Bu? Tidak. Malah kadang-kadang dengan ganjinya ibu ngomong, ih anakku kok kecil aja kayak extra jos. Ya kan Bu? Itu kencingnya. Apalagi kalau anak itu mengeluarkan kotoran, akan dipandang oleh ibu-ibu, Pak pasti deh Pak, itu punya anak kita kotorannya kayak berkukus payah. Kenapa? Saking sudah cintanya sayangnya sama anak melaksanakan kesalahan, dimaafkan. Dan apapun permintaan anak, ibu bapak bisa mengasihkan. Ya kan? Nah, demikian pula ibu-ibu. Kalau ibu-ibu manusia sudah dicintai oleh Allah, apapun permintaan ibu bapak pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Apa ya? Kalau udah paham, alhamdulillah ngaji itu pakaiannya paham. Kalau udah paham selesai kan gitu. Makanya kalau pengen dicintai oleh Gusti Allah tadi, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Loh, biar kita semua dicintai Gusti Allah. Jadi kalau saya jelaskan ini gak akan selesai, gak akan wah. Tapi karena para kiai, mungkin juga Pak Ahok, Pak Jarod, para pimpinan di sini ada asal-asal yang lain. Saya kira penjelasan dari saya cukup sekian dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan peringatan Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, ada yang mau kisah, cerita satu lagi. Mohon maaf ini. Ada salah seorang ulama, namanya Imam Abdullah bin Mubarak, min kibar ulama wal awliya. Kalau para kiai kalau kita di mana Pak Kiai kita Nurul Absar. Biasanya ada yang usul. Tuhan tuh kiai itu ada gitu. Biasanya dalam kitab Nurul Absar semuanya ada 6 jilid. Silakan baca jilid 2. Dikisahkan Imam Abdullah bin Mubarak min kibar awliya wal ulama. Beliau adalah ulama besar. Beliau adalah wali besar. Suatu saat beliau berhaji. Setelah berhaji, beliau itu tertidur di samping Ka'bah. Dimimpikan oleh Rasulullah sampai 3 kali. Ketika Rasulullah datang, beliau tidak percaya. Kata beliau, tidak mungkin Rasulullah datang ke saya orang kotor, seorang jelek, seorang baik, pasangan masih ada. Mimpi 2 kali, saya 3 kali yakin. Apa dalam mimpinya? Rasulullah memerintahkan Imam Abdullah bin Mubarak mencari seseorang yang namanya adalah Huwaisyid yang berada di Damaskus, Syria. Kita tahu jarak antara Saudi Arabia dan Syria waktu itu berjalan, beliau berjalan. Dikasih alamatnya loh, Bapak Rasulullah. Kabupaten ini, kecamatan ini, kelurahan ini, RT sekian. Dicari. 8 hari baru ketemu. Ketika bertemu dengan orang tersebut, Bapak Abdullah bin Mubarak kaget. Karena ternyata orang yang dimimpikan oleh Rasulullah itu orang Nasrani. Orang Nasrani bukan orang Islam. Bapak Abdullah bin Mubarak masuk. Bapak agamanya Nasrani. Iya. Ada apa? Saya aneh sama saya. Saya ini dimimpikan oleh Rasulullah untuk menyampaikan salam khusus kepada engkau, wahai sedangkan engkau adalah orang Nasrani. Saya pengen tahu amal apa yang pernah kamu lakukan sehingga Rasulullah menyampaikan salam sama Anda. Orang tersebut begitu menyebut nama Rasulullah menangis, orang Nasrani, dan dia menyatakan, Pak, saya itu setiap maulid Nabi Muhammad SAW
Semua kegiatan masyarakat saya yang biaya. Dari saya. Ini bentuk cinta saya sama Rasulullah walaupun saya berbuat salah. Dan Imam Abdullah Mubarak menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan salam kepada. Begitu mendengar Rasulullah menyampaikan salam, bahwa ini langsung mengucapkan kedua kalimat syahadat masuk Islam. Dan beliau menyatakan kalau benar Rasulullah menyampaikan salam kepada saya minta mati hari ini juga berdoa kepada Allah langsung kata mata kita sekarang dan doa. Ini contoh satu bentuk menghormati Rasulullah SAW. Peringatan oleh Nabi Muhammad SAW yang banyak dikatakan oleh mereka adalah bid'ah. Tapi nyatanya ini contoh yang nyata yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadi contoh kepada kita semua sehingga kita semua bisa selamat dunia akhirat dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW keluar dari dunia membawa iman Islam husnul khatimah dan mendoakan beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian doa. Jadi acara saya kedua ibu-ibu. Satu ceramah, satu doa. Ceramah berapa dua lagi. Double betul. Paling double katanya. Oh terima kasih Bu ya ingatkan saya ini. Al-Fatihah. Jadi iya karena belajar. Tapi surah Al-Ladina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'am, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya hadiyyi ورحمه به ومقيل عثرات العالمين ارحم عبادك على الخطر العظيم والمسلمين كلهم اجمعين واجعلنا مع الاخيار المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الاخره وفتنة فيما وفاتحة فيما وبلية فيما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا اهدنا الصراط المستقيم في سبيلك وفي رحمتك وفي رشادك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mohon tetap berada di tempat, acara kita belum selesai. Kita sambut pembacaan sholawat bersama Hadat Alwi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak dan Ibu yang di atas, yang di bawah, yang di kanan, yang di kiri, yang di belakang, yang di depan, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi saya ingin memanggil dengan sebutan yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku yang dicintai Allah. Yang nggak bilang amin nggak dicintai Allah. Yang aminnya males-males nggak dicintai Allah. Yang aminnya nggak keras nggak dicintai Allah. Yang aminnya nggak semangat nggak disayang Allah. Yang di sana mau dicintai Allah nggak? Kalau gitu diulangi lagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, adik-adikku yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, yang dicintai Rasulullah, yang masuk surga bersama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak? Semangat. Masih mau panggil-panggil Rasulullah nggak? Malu-malu nggak? Kurang keras, malu nggak? Kalau gitu saya coba dulu. Sekarang yang bapak-bapak dulu, yang ibu-ibu nanti. Saya keliling hampir seluruh Indonesia. Suara paling keras kalau sholawatan itu suara anak-anak yang nggak ada dosanya. Itu paling keras nomor 1. Paling keras nomor 2, suara ibu-ibu. Kalau tadi anak-anak nggak ada dosa, Bu. Kalau nomor 2 yang lebih keras dari anak-anak, suara ibu-ibu yang mulai banyak dosanya. Suara paling keras nomor 3, suaranya bapak-bapak yang sudah banyak dosanya. Nah sekarang saya mau tahu, di sini bapak-bapak banyak dosanya enggak? Kalau pelan berarti banyak dosanya. Bapak-bapak mau nggak sholawatan buat Rasulullah? Kelihatannya banyak dosanya. Ulangi dulu biar semangat. Bapak-bapak mau nggak keluar suaranya teriak sholawat buat Rasulullah? Mulai nggak ada dosanya. Ibu-ibu mau nggak sholawatan buat Rasulullah? Salatullah salamullah ada yang di situ ikut nggak? Kok nggak kedengeran di sini ikut nggak? Coba bareng-bareng semuanya lebih keras lagi. Salatullah. Luar biasa. Saya harus minta maaf. Tadi waktu saya mau naik ke atas panggung, saya pikir ibu-ibu yang cantik-cantik ini, ada yang kerudungnya putih, ada yang kuning, ada yang hijau. Saya pikir malu-malu sholawat, ternyata suaranya luar biasa. Mau gak buat album sholawat bersama Hadad Alwi, mau gak? Kalau mau, bapak-bapaknya tolong yang keras. Saya percaya, saya yakin semua yang ada di sini cinta sama Rasulullah. Keluarin suaranya yang keras. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, sekali lagi abis ini pakai musik bareng. Semangat semua, mau? Tapi sebelumnya saya minta sholawat badan sekali lagi lebih cepat. Begini Bu, Bapak semuanya begini. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya semangat, oke? Kurang keras, oke? Sekali lagi lebih keras, oke? Mari, 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasalna siapa yang cinta Nabinya, mengikuti wasiat
di surga tempat tinggalnya. Bahagia saya siang hari ini. Saya minta tepuk tangan yang keras buat Anda semuanya. Ya Taibah, ya Taibah. Oh, hebat, hafal semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa barik. Yang ini hafal juga. Oh, masuk surga lagi. Muhammadu janganlah luar biasa. Sekali lagi lebih keras semuanya, masih malu-malu. Muhammadu dengarlah seruanku, aku rindu. Oke, nanti kita bawain itu. Tapi sekarang kita bawain buat Allah dulu, siap? Ikutin yang belum hafal 1 menit, saya yakin hafal semua. Saya yakin yang hadir di sini bukan cuma cantik-cantik, tapi solehah, soleh-soleh, ganteng-ganteng, cerdas-cerdas, cantik-cantik semuanya. Ikutin saya yang hafal, yang nggak hafal 1 menit saya yakin, saya jamin hafal semuanya. Allah Tuhanku, tiada Tuhan selain Allah. Jadikan kami anak yang soleh. Mau nggak anak-anak jadi anak soleh? Mari bareng-bareng, salah-salah dikit nggak apa-apa. Allah Tuhanku, lebih keras lagi. Tiada Tuhan selain Allah. Jadikan kami anak yang soleh. Masya Allah. Siap? Siap? Bapak-bapak di belakang saya mohon maaf, bukan kurang sopan membelakangi. Semangat! Kurang keras, semangat! Keluarkan suaranya. Allah Tuhanku. Bagus, lebih keras lagi. Tiada Tuhan selain Allah. Luar biasa. Jadikan kami. Oke, yang tangannya masih kuat, yang tangannya masih sehat, kalau sudah merasa kuat nggak usah ikut-ikut. Tapi kalau masih muda, masih kuat, angkat dua tangannya. Angkat tangannya dua semua. Yang cinta dengan Allah, yang cinta semuanya angkat tangan, semuanya ikut.
semuanya, masih semangat? Kurang keras, masih semangat? Ikutin lagi. Muhammad, 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 Muhammad Nabiku, Muhammad pemimpinku. Mari, 1, 2, 3. Muhammad, Muhammad Nabi, luar biasa. Muhammad pemimpinku. Saya lagi lebih keras. Saya mau dengar bapak yang di sini. Ibu diam dulu. Bapak di sini siap? Jangan bikin malu Pak, saya juga bawa bapak soalnya. Muhammad, Muhammad. Luar biasa, bareng-bareng semuanya, tanpa kecuali. Muhammad, Muhammad Nabiku, Muhammad pemimpinku. Siap-siap tangannya semua. Luar biasa semangatnya.
Panitia masih berapa menit lagi? Masih cukup?